maka fraksi PKS menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Baik pemirsa, kita kembali dalam acara Push, dan saya sekali mengingatkan jangan lupa like, share, and subscribe ya, karena ini adalah kebaikan dan mudah-mudahan yang melakukannya mendapatkan pahala. Amin, amin. Baik Ustadz, kita lanjut diskusi kita. Beberapa hari terakhir ini PKS ini lagi santer-santernya disebut karena oposisinya sendiri nih Ustadz. Iya. Ya. Nah ini masalah Omnibus Law ya. Iya. Itu saya sendiri diserang terus WA Ustadz. Iya. Gimana PKS? Saya bilang ya kita pokoknya konsisten lah memperjuangkan itu. Betul. Yang menjadi hak-hak rakyat. Kalau Ustadz melihat sebenarnya apakah ini memang ada ketidakadilan dalam hal kepentingan rakyat atau bagaimana ke depan tantangan kita? Jadi memang sejak awal sebetulnya ketika RUU Omnibus Law ini masuk di dalam proses balik, ini menurut pandangan PKS ya, ini menolak sejak awal. Kenapa? Karena konten dari RUU ini masih belum matang gitu ya. Dan juga isinya banyak juga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sehingga kita meminta bahwa RUU ini untuk ditunda, disempurnakan terlebih dahulu. Cuma nyatanya memang proses untuk penyelesaian RUU menjadi undang-undang ini ternyata begitu cepat ya. Ada bahkan kadang hal-hal yang menurut kami di PKS ini yang nggak lazim. Contoh misalnya pada saat masa-masa reses, anggota DPR RI itu semuanya ke dapil. Nggak ada harusnya yang berkantor di DPR RI. Tapi dalam reses kemarin ternyata untuk pembahasan RUU Omnibus Law tetap terus dijalankan. Iya, berarti sehingga kayak ada hidden agenda gitu. Iya, sehingga akhirnya fraksi PKS nggak mengutus semasa reses itu, tidak mengutus anggotanya untuk melakukan pembahasan. Anggotanya semuanya ke dapil. Nah, dari hal-hal yang konten-konten juga banyak yang kita kritisi. Di antaranya adalah terkait dengan undang-undang yang klaster pendidikan. Di klaster pendidikan saat itu memasukkan pesantren harus berizin lah, bersertifikasi dan sebagainya. Padahal pesantren ini lahir sebelum lahirnya negeri ini, sebelum diproklamirkan. Gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau itu kemudian harus ada proses perizinan, berapa banyak ribuan pesantren yang kemudian mengalami kesulitan lah, kira-kira begitu. Apalagi sanksi yang diberikan saat itu adalah sanksi pidana. Nah, jadi ini nggak logis untuk hal-hal yang seperti ini. Makanya kemudian saat itu saya membuat tulisan juga di media bahwa bahaya RUU Omnibus Law terhadap pesantren. Makanya dari desakan NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, juga Al-Irsyad dan ormas-ormas Islam lainnya, maka dari situ kemudian klaster pendidikan ini dicabut dari RUU Omnibus Law. Nah, setelah dicabut dari Omnibus Law, ya praktis nggak ada lagi bahaya RUU Omnibus Law terhadap pesantren. Jadi itulah yang kadang ada yang mengungkapkan ketika munculkan itu dianggapnya hoax karena udah nggak ada lagi tuh. Nah, cuma kan masyarakat nggak mengikuti dari waktu ke waktu ya, mana yang sudah dicabut, mana yang belum. Nah, itu hal-hal yang memang terasa berat, tapi itu yang berhasil ya, berhasil dikeluarkan sesuai dengan keinginan kita. Tapi ada juga hal-hal yang nggak berhasil, di mana ini juga tetap membahayakan eksistensi negeri dan juga membahayakan juga secara perekonomian. Contoh tadi saya gambarkan misalnya dulu ketika ada kapal berbendera asing masuk ke wilayah perairan Indonesia, itu diwajibkan 70% ABK-nya itu harus warga negara Indonesia. Nah, PKS ingin karena melihat kondisi suasana sekarang banyak pengangguran, jangan 70% dong, harusnya ditingkatkan, naik 80%. Dan apa yang terjadi yang dilakukan adalah klausul 70% itu pun dihilangkan. Sehingga kalaupun seluruh ABK-nya adalah orang asing, maka nggak akan jadi masalah. Nah, ini yang menjadi berat bagi kami. Ya, hal lain misalnya
terkait dengan konservasi lingkungan di daerah aliran sungai. Iya. Daerah aliran sungai itu sekarang ada harus konservasi sebesar 30% daerah aliran sungai itu untuk konservasi. Kita bisa bayangkan kemarin terjadi bencana banjir di daerah banjir bandang. Sebelumnya mungkin setahun 2 tahun yang lalu di Warrior gitu kan. Ini masih ada aturan 30% saja. Ya, daerah catchment area itu, daerah tangkapan air di hulu sudah mengecil, sehingga nggak mampu untuk kemudian menampung air-air dari hulu. Air-air menggelontor begitu saja, jadi banjir bandang. Bisa kita bayangkan, kalau di RUU Omnibus Law itu konservasi 30% dihilangkan. Dampaknya dahsyat bakal terjadi. Bisa kebayang lah banjir-banjir yang jauh lebih besar dari hari ini. Harus air itu ya. Nah, itulah sebabnya kemudian PKS tetap kemudian sampai akhir melakukan penolakan terhadap RUU ini. Banyak klausul-klausul lainnya ya, yang saya belum ungkapkan. Jadi membayangkan ternyata kerja presiden itu berat sekali, Ustaz ya. Artinya bagaimana PKS ini sebagai partai oposisi ya, konsisten dan satu-satunya kemudian harus menghadapi ya boleh saya katakan sebuah massive action lah dari sekelompok orang yang tadi Ustadz bilang di masa reses kok nggak ada yang turun ke reses, aktif berkantor. Kalau Ustadz melihat apakah ini terkait ya kepemimpinan nasional ya mungkin yang tidak lagi berpihak kepada rakyat atau fenomenanya seperti apa Ustadz ini? Karena sekarang trennya PKS lagi naik Ustadz ini di beberapa survei ini. Ya, menurut saya ini memang perlu ada mempersiapkan PKS ini untuk kepemimpinan nasional. Saya kemarin diwawancarai pertama oleh Harian Kompas setelah saya baru pertama jadi presiden partai. Tanya apa program yang akan dilakukan oleh presiden partai? Saya katakan yang prioritas adalah mempersiapkan kepemimpinan nasional dengan basis kepemimpinan daerah yang kuat. Katanya kita akan coba memperbanyak yang layak untuk jadi pemimpin-pemimpin nasional dan juga yang layak jadi pemimpin-pemimpin di daerah. Nah, itulah makanya kemudian kader-kader PKS dan tokoh-tokoh yang bersama-sama dengan PKS, yuk mari kita sama-sama tampilkan tokoh-tokoh kita dan kemudian itu untuk kita ya investasikan untuk kontestasi baik di pilkada, pemilu maupun di pilpres. Sehingga dengan adanya persiapan-persiapan yang matang, tokoh-tokoh kita banyak, masyarakat tinggal sajikan pilihan saja. Silakan mana yang akan dipilih, apakah tokoh milenial, apakah tokoh pengusaha, ataukah tokoh agama. Tinggal pilihan, sehingga kemudian nanti akan ada calon yang kemudian bisa diusung atau didukung oleh PKS. Ya, yang kedua tentu juga harus persiapkan bahwa dalam kepemimpinan ini perlu dukungan presiden threshold-nya kan masih 20%. Ya, makanya ini harus kita berjuang bagaimana membesarkan PKS-nya sendiri agar bisa mencapai 20% itu. Nah, ini obsesi yang harus dilakukan sehingga betul-betul ketika 20% itu tercapai, mudah-mudahan PKS bisa mengusulkan sendiri gitu. Ayo pemirsa ya, ini challenge-nya kita nih. Jangan hanya ingin diperjuangkan tapi nggak mau memperjuangkan. Iya. Jadi challenge-nya kita ya, insya Allah PKS akan selalu konsisten Ustaz ya. Insya Allah begitu. Berpihak untuk rakyat. Ayo sama-sama kita menyelesaikan agenda-agenda ini. Betul. Dengan keindahan jana, kasih kemegahan dunia, tiada akan terhina. Kami negeri pembumbung bumi, sambut jaya ilahi. Relakan diri, cinta sejati, syahid cinta tertinggi. Jalannya yang panjang dan penuh rintangan, rijalnya yang berbatas bilangan, sifat perjuangan. Tetap lagi ku berjalan genggam kebenaran, jelanglah perjalanan cahaya sambung kebenaran. Jalannya yang panjang dan penuh rintangan, rijalnya yang
ini